Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit membahas ya untuk sistem kerja kelistrikan kulkas 2 pintu yang menggunakan timer 1-3 teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan coba memperkenalkan dulu untuk komponen pada kulkas 2 pintu teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akan jumpai yang namanya termostat ya teman-teman. Ini teman-teman kalau seumpamanya buka kulkas ini sudah pasti terlihat ya termostat ini. Ini fungsinya untuk mengatur suhu ruangan dari kulkas ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke timer teman-teman. Fungsi timer di sini adalah untuk mengatur kapan kompresor di sini hidup ya, dan kapan kompresor ini akan mati. Untuk intervalnya sendiri untuk timer ini 8 jam per 30 menit ya. Artinya 8 jam timer ini hidup untuk menghidupkan kompresor, dan sekitar 15 atau 30 menit itu untuk proses pencairan bunga es teman-teman ya. Nah, itu tergantung ya, kalau untuk pencairan bunga es itu tergantung dari ketebalan dari bunga esnya itu sendiri dan lama tidaknya proses pencairan oleh si heater ini teman-teman. Dan timer ini juga akan bekerja ya untuk mengalirkan arus ke thermodefrost ini atau bimetal untuk menghidupkan si heater teman-teman ya. Nah, di sini ada thermodefrost ya. Ini fungsinya adalah sebagai switch ya untuk menghidupkan si heater di sini ketika pencairan bunga es ya. Jadi ketika bunga es yang ada di freezer itu sudah menumpuk dan menyelimuti thermodefrost di sini, maka thermodefrost di sini akan terhubung ya teman-teman. Dia akan terhubung untuk menghidupkan si heater di sini. Ya, itu fungsi dari thermodefrost atau disebut juga bimetal. Nah, kemudian lanjut ke heater ya. Nah, heater ini adalah sebagai pemanas ya, pemanas untuk mencairkan es yang ada pada freezer teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan ke fuse. Di sini ada sebuah fuse ya, yang mana fungsinya adalah mengantisipasi kegagalan atau kerusakan si thermodefrost bimetal di sini. Kerusakannya adalah takutnya nanti bimetal ini dia akan terhubung terus ya, sehingga tidak akan memutus si heater di sini, arus ke heater di sini. Nah, jadi dilengkapi oleh fuse ini. Nah, jadi ketika dia tidak bisa membuka kembali atau memutus heater ini, maka otomatis ketika heater ini sudah mendekati 70 derajat Celcius, maka fuse ini akan berfungsi ya untuk memutuskan arus, sehingga heater ini akan mati teman-teman. Nah, itu fungsi dari si fuse ini. Ini switch ya, ini switch door. Jadi kalau teman-teman membuka kulkas, maka lampu ini pun akan hidup ya, dan ketika pintu kulkas ditutup maka lampu ini pun akan mati lagi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada sebuah fan ya, ini fan yang ada di dalam freezer ya, untuk menghisap dingin yang ada di EVAP ya, untuk dihembuskan ke ruangan-ruangan kulkas ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kompresor ya. Nah, kompresor itu dilengkapi oleh overload teman-teman ya. Jadi kalau beban berlebih atau panas berlebih, maka dia akan protect ya. Dia akan memutus arus ke kompresor, sehingga kompresor nanti akan aman dan akan mati teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kompresor, fungsinya adalah untuk memompa refrigeran ya ke EVAP ya. Dia akan bersirkulasi yang untuk memompa refrigeran tersebut. Nah, kemudian di sini ada PTC ya. PTC ini fungsinya adalah untuk sebagai layar bekerja berdasarkan suhu ya. Jadi kalau ketika kulkas hidup, nanti si starting di sini dia akan putus ketika suhu PTC ini udah mulai tinggi ya. Jadi bekerja berdasarkan suhu ya. Oke, ini untuk fungsi-fungsinya ya teman-teman, simple. Nah, kita akan lanjut ya, kita akan coba lanjut. Nah, ini posisi saat kulkas sudah dalam keadaan hidup ya teman-teman. Di sini arus lainnya sudah masuk ya ke termostat, kemudian masuk ke lampu, kemudian juga masuk ke timer teman-teman.
Nah, untuk timer sendiri untuk intervalnya yaitu 8 jam per 15 menit atau 30 menit teman-teman. Jadi hidup 8 jam untuk menghidupkan kompresor dan 15 menit untuk proses pencairan bunga es yang ada pada freezer teman-teman. Nah, saat seperti ini, saat kulkas sudah dalam keadaan on, maka timer pun di sini akan on. Ya, kompresor pun hidup teman-teman. Fan juga hidup di sini untuk mensirkulasikan udara dingin dari EVAP. Ya. Nah, proses ini memerlukan waktu sekitar 8 jam ya teman-teman ya. Nah, maka yang terjadi adalah nanti pin 3 yang sekarang terhubung ke pin 4 untuk menghidupkan kompresor, maka yang terjadi adalah pin 3 akan terhubung ke pin 2 untuk menghidupkan heater ya di sini untuk proses pencairan bunga es pada freezer teman-teman. Nah, setelah 8 jam maka yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Nah, setelah 8 jam timer pun akan beralih ya dari pin 3 tadinya ke pin 4 menjadi dari pin 3 ke pin 2 ya. Nah, di sini untuk menghidupkan heater di sini membutuhkan perintah dari si thermo defrost atau bimetal teman-teman ya. Kalau seumpamanya bimetal ini sudah memenuhi syarat ya, sudah dingin di ruangan freezer, maka bimetal ini pun akan terhubung dan heater pun akan hidup ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini bimetal sudah terhubung dan heater pun sudah hidup ya. Jadi seperti ini ya. Di sini untuk timer sendiri saat kondisi seperti ini, pencairan bunga es, heater hidup, kemudian bimetal juga terhubung, maka timer pun ini akan off. Kenapa bisa off? Karena di sini arus fasa masuk ke timer, dan di sini ketika bimetal ini hidup, maka di sini yang tadinya dia netral, dia akan berubah menjadi fasa. Maka di sini timer akan off, teman-teman ya. Nah, ketika tadi ya, ketika awal tadi, ketika pin 3 terhubung ke pin 4 untuk menghidupkan kompresor, di sini heater hanya sebagai hambatan ya untuk masuk arus ke sini. Ya, ini tadi netralnya. Nah, ketika bimetal ini terhubung, maka yang terjadi adalah yang tadinya di sini netral menjadi fasa, teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya timer ini off. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Ini untuk saat proses pencairan bunga es terjadi ya. Nah, untuk proses pencairan bunga es ini terjadi memakan waktu sekitar 15 menit ya, atau lama-lamanya 30 menit, tergantung lama tidaknya bunga es yang ada di freezer itu mencair ya. Sehingga nanti ketika bunga esnya itu sudah hilang, maka bimetal ini pun akan tidak terhubung lagi, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah memakan proses sekitar 15 atau 30 menit, maka dia akan berubah lagi, teman-teman. Dari pin 3 ini akan terhubung lagi ke pin 4 seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini timer sudah on kembali ya. Karena di sini sudah tidak teraliri fasa lagi ya. Jadi di sini heater hanya sebagai hambatan, teman-teman ya. Nah, di sini thermo defrost atau bimetal pun dia akan terbuka kembali atau memutus arus ya ketika suhu pada freezer itu sudah mulai tinggi kembali ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau seumpamanya ini rusak ya, otomatis dia akan terhubung terus ya. Terhubung atau tidak terhubung sama sekali. Nah, ini proses saat memulai pendinginan kembali setelah pencairan bunga es, teman-teman. Di sini pun kompresor sudah hidup kembali. Switch door ya. Ini switch door ini akan berfungsi ketika kita membuka kulkas, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah,
Ketika pintu kulkas dibuka, maka switch door ini akan menghubungkan arusnya ya sebagai switch door, maka lampu di sini pun akan mati. Nah, ketika nanti pintu kulkas kita tutup kembali, maka yang terjadi adalah switch door akan memutus kembali dan lampu pun akan mati, teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk sistem kerja kelistrikan dari timer 1.3 ya. Jadi kalau untuk 1.3, ketika kondisi kompresor hidup, maka timer pun ikut hidup, teman-teman. Ketika kompresor ini mati, maka di sini timer pun akan mati ya. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya.